Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Di Kabupaten Ketapang, jumlah sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir Pawan mencapai 17.883,9 ton per tahun. Atau dalam angka rata-rata per hari, sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Ketapang mencapai 48,83 ton per harinya. Rata-rata, sampah yang dihasilkan dan dibuang di pembuangan akhir adalah sampah organik dan anorganik, dengan persentase tertinggi merupakan hasil dari sampah rumah tangga masyarakat. Sampah menjadi salah satu masalah terhadap lingkungan. Pengolahannya yang tidak tepat menyebabkan penumpukan dan sumber penyakit, serta mengganggu pemandangan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbunan sampah nasional pada tahun 2020 lalu mencapai 67,8 juta ton. Sampah organik maupun non-organik akan terus bertambah jumlahnya seiring pertumbuhan dan faktor konsumsi masyarakat. Jika tidak diimbangi dengan edukasi pengolahan sampah, akan mengakibatkan penumpukan sampah yang semakin banyak. Sering sampah didefinisikan sekedar derajat keterpakaiannya, sehingga apabila masyarakat merasa suatu benda nilai pakainya tidak bisa digunakan, akan mengumpulkan pada tumpukan pembuangan. Karenanya, edukasi dalam pengelolaan sampah berbentuk kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan diperlukan karena pada akhirnya berdampak pada pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya, sampah dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Sampah yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lainnya. Sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan, dan lainnya. Serta sampah yang berupa debu atau abu, dan sampah yang berbahaya karena mengandung zat kimia atau apapun itu yang dapat mengancam kesehatan. Karena itu, dibutuhkan kemampuan memanfaatkan sampah menjadi multifungsi. Pengolahan sampah bisa dimulai dari ruang lingkup rumah tangga, yaitu limbah organik, menjadi suatu bentuk yang bermanfaat seperti kompos.
Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Pada dasarnya proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Untuk mempersingkat proses pelapukan, diperlukan adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1-3 bulan saja dan tidak sampai bertahun-tahun. Para pekerja lepas yang mengolah sampah di TPA Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, melakukan langkah tepat dalam memanfaatkan sampah organik. Di sela kegiatan utama, para pekerja ini memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Mekanisme pengolahan kompos sangat mudah. Di bawah bimbingan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, para pekerja ini dibimbing dan dibina memproduksi pupuk kompos. Secara rutin mereka bersinergi membuat kompos, mulai dari proses pemilahan sampah dari TPA, melakukan pencacahan, proses penjemuran dan pencacahan kembali, dan pengayakan hingga proses packing kompos. Ini nanti tetap dilanjutkan karena kita sudah berhasil memasarkan ini dan produk kita alhamdulillah diterima pasar lebih bagus dari yang lain. Kenapa? Karena produk kita ini murni dari organik, tidak dicampur tanah, tidak dicampur kotoran hewan, tidak ada campuran apapun. Ini sementara baru 500 kilo per bulan, kalau bisa 5 ton per bulan. Sanggup kerap. Baik, kita usahakan. Usahakan ya. Pupuk kompos yang dihasilkan rumah kompos TPA Muara Pawan ini rata-rata hanya mampu menghasilkan 50 hingga 80 kg per bulannya. Ini dikarenakan keterbatasan peralatan produksi maupun sampah yang dipilah, padahal permintaan akan kompos yang dihasilkan para pekerja lepas ini cukup tinggi karena berkualitas baik. Kompos ini didikan baru ini, karena sampah tadi itu pembuangan di sini sudah 20 lebih tahunnya. Jadi banyak sampah-sampah kompos yang istilahnya yang tidak berarti dibuang percuma gitu. Jadi kita ngambil inisiatif minta bantuan kepada dinas biar diadakan untuk pengolahan kompos kita. Jadi sampai sekarang terbukti. Kalau 1 bulan untuk sementara ini bisa baru sekitar 30, sekitar 150 kilo barunya Pak. Pasaran itu bahan masih kurang gitu. Karena pemasukan itu lebih besar daripada
pengolahan gitu. Mungkin sayur kita ni masih belum banyak. Alhamdulillah lah. Selama adakan sampah yang ini seperti kol sayur gitu ya. Jadi untuk pembusukan dari zona ni agak berkurang gitu. Pertama dari lalat agak kurang. Kerana ada kompos ini. Ya, ada juga lah sikit-sikit gitu Pak. Kalau sementara ini gejalanya kita ini kena sayur kita agak kurang, kena hujan ni tadi ni. Jadi sampah kan banyak yang tak terambil gitu. Kalau harap ke depan sih semoga kita ni istilahnya apa namanya, kawan-kawan bisa kompak lah gitu dengan pekerjaan yang ada ni. Soalnya hasilnya pun kompos kita cukup bagus daripada ya kompos-kompos yang lain gitu Pak. Cuma kita ni murni dari sampah kita yang sayur yang ada ni. Pengelolaan limbah sampah menjadi pupuk kompos organik memberikan banyak manfaat kepada para pekerja lepas bulanan dan masyarakat sekitar, karena pembuatan pupuk kompos ala rumah tangga sangat mudah dan memberi efek pada tambahan pendapatan rumah tangga. Menjadikan sampah sebagai produk tepat guna juga dilakukan kaum ibu dalam kelompok Nilam Karya. Warga desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ini membangun inisiasi kepada warga dengan memilah sampah melalui bank sampah yang dikelola kaum ibu setempat. Pemanfaatan bank sampah ini guna melatih tingkat kedisiplinan masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik rumah tangga. Sampah ini nantinya akan dibentuk dari produk barang bekas menjadi barang berkelas bernilai ekonomis. Setoran sampah yang sudah dipisahkan ini dikelola kelompok bank sampah dari kelompok warga setempat. Pengerjaan dilakukan setiap pagi mulai dari pukul 8 hingga pukul 10. Pembatasan ini dilakukan agar peran sebagai ibu rumah tangga tidak terabaikan. Sebab pengumpulan sampah organik dan anorganik yang bisa didaur ulang hanya sebagai langkah agar produktivitas sampah rumah tangga dapat terpakai dan memberikan hasil. Adalah Iin Rohendah sebagai ketua kelompok Nilam Karya mengajak kaum ibu sekitar untuk berkreasi melalui sampah yang bisa dimanfaatkan. Berangkat dari keisengannya mengisi waktu luang, banyak karya sudah dihasilkan. Guna memberikan edukasi kepada kaum ibu dan perempuan remaja di sekitarnya, maka dibentuklah Sanggar Kreativitas yang memproduksi berbagai ragam kerajinan tangan. Pasti banyak kami memerlukan barang-barang bekas yang kami butuhkan untuk kerajinan,
Dari sinilah saya punya ide juga untuk membentuk bank sampah. Membangun bank sampah, membawa kawan-kawan, ibu-ibu juga di sekitar saya. Alhamdulillah kami mendapat respon dan mendapat dukungan dari desa setempat dan Dinas Perkim LH. Saya dan teman-teman dalam satu kelompok di mana membentuk bank sampah dan mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna dan lebih berharga. Bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk lingkungan. Salah satu produk unggulan Nilam Karya adalah tas yang terbuat dari kantong plastik bekas atau kantong kresek. Plastik kantong kresek bekas ini diolah setelah dipilah dari produk bank sampah yang disetor warga sekitar. Pola pengerjaan produk kantong plastik bekas menjadi tas sangat mudah, seperti meratakan plastik dengan menyetrika agar selain rata juga mengeras. Membuat pola dan menjalinnya, kemudian dilakukan penyetrikaan ulang dalam pola. Selanjutnya merajut dengan paduan dari sisa kain tenun khas yang tidak terpakai dengan memberi lem sesuai pola. Kemudian dirajut dengan berbagai pernak-pernik agar semakin menarik, yang bisa berfungsi sebagai tali maupun tangkai tas. Dalam setiap proses pembuatannya ini, seluruh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok ini memiliki peran sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing. Saya melihat ibu-ibu juga suka di lingkungan saya mengumpulkan barang bekas. Tidak ada salahnya saya mengumpulkan ibu-ibu yang mana suka membuat kerajinan, saya bantu lebih menyempurnakan kerajinan-kerajinannya. Penyempurnaannya bisa dijual dengan bernilai dan bisa menambah penghasilan keluarga juga bagi ibu-ibu di sekitar kita. Kelompok Nilam Karya telah menghasilkan banyak kerajinan tangan yang berbahan baku barang bekas atau sampah yang dikumpulkan melalui mekanisme bank sampah di lingkungan mereka. Salah satu yang menjadi produk unggulan dan sering dipesan masyarakat dan instansi pemerintahan adalah tempat penyimpanan air minum kemasan, tempat tisu, hiasan botol pas bunga, hingga kreativitas pembuatan pakaian dari plastik kemasan makanan ringan. Sebagai ketua kelompok Nilam Karya, Iin Rohendah mengakui pihaknya masih membutuhkan dukungan dan pelatihan secara komprehensif
dari berbagai instansi pemerintah. Bimbingan non-teknis sangat dibutuhkan agar kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga mampu memberdayakan diri mereka untuk menopang kebutuhan keluarga, termasuk produksi kerajinan tangan berbahan baku sampah ini. Walaupun tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya, tapi kami sudah mendapatkan manfaatnya dari penjualan dari bank sampah dan pemanfaatan dari barang bekas ini. Di sini kami sudah mendapat penjualan dan pemesanan khususnya tas. Tas di mana kami modif dengan corak batik atau corak ketapang khususnya. Untuk kesempurnaan dari barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi. Produk kerajinan tangan dari bahan baku sampah bekas pilihan ini memiliki nilai jual tinggi. Produksi yang dipadukan dengan keunikan daerah menjadi ciri khas yang tidak kalah saing dengan produk pabrikan. Kaum ibu desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ini dinilai sangat kreatif dan mampu menjadikan barang bekas menjadi produk berkelas.